Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita di pelajaran Kitab Tauhid. Insyaallah di malam yang berbahagia ini bersama-sama kita akan membahas bab yang baru, bab yang ketujuh di dalam bab yang keenam ya. Bab yang keenam di dalam Kitab Tauhid. Alhamdulillah, insyaallah ini pertemuan kita yang keenam di pelajaran kita Kitab Tauhid. Sebagaimana biasanya, jatah siapa sekarang? Fadhol, kepada yang ditugaskan silakan untuk membacakan matan yang terdapat pada Kitab Tauhid. Fadhol. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Baik, yakfi. Bab yang keenam ini muallif menyebutkan tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Keterangan bab ini yang menyangkut perihal ini, tafsiran dari tauhid dan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatut thayyibah, telah kita bahas sebenarnya di awal-awal kajian kita. Alhamdulillah, ini telah kita bahas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yatanibut taghut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Itu semuanya telah menjelaskan tentang tafsiran-tafsiran tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dalam surah An-Nisa ayat 36. Itu semuanya berkenaan dengan tafsir la ilaha illallah. Adapun di bab ini penafsiran secara rincinya, ini seolah-olah bab ini adalah pembukaan untuk menafsirkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu maksudnya, ini pertama pintunya, pemula pertamanya. Dan tafsiran rincinya ada pada bab-bab, mulai bab 7 sampai bab seterusnya. Itu maksudnya. Nah, jadi ini keterangan yang utamanya, bahwa ini adalah pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang paling mendasar. Itu kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dengan la ilaha illallah diciptakannya langit dan bumi. Dengan la ilaha illallah Allah turunkan kitabnya. Dengan la ilaha illallah Allah utus rasulnya. Dengan la ilaha illallah terjadi perseteruan yang hak dan yang batil. Lihatlah, dimulai dari kaum Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, perseteruan antara yang hak dan yang batil. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan Fir'aun, dan seterusnya sampai
kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan la ilaha illallah, maka adanya surga dan neraka. Jadi ini adalah sesuatu pembahasan yang urgen, yang sangat penting dan yang paling mendasar. Yang paling mendasar yang tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita mengabaikan apalah pembahasan ini. Tidak boleh kita sepelekan. Karena ini adalah pembahasan yang mendasar, dan apabila ini kokoh di dalam hati seseorang hamba, kuat keimanannya, maka berbahagialah seorang hamba. Berbahagialah dia di dunia sebelum bahagianya ketika sakaratul maut, ketika di barzakh, ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi ini pelajaran yang harus kita betul-betul pahami, betul-betul kita amalkan dan kita dakwahkan sebagaimana bab kita sebelumnya mendakwahkan la ilaha illallah. Mendakwahkan la ilaha illallah, kalimat ikhlas, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Adapun keutamaan-keutamaannya, alhamdulillah di matan-matan sebelumnya, matan usulul salasah, matan qawaidul arba' di sini, alhamdulillah kita telah bersama-sama mempelajarinya. Ini kita menyinggung sedikit yang pernah kita pelajari untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang bersama-sama kita telah mempelajarinya, walhamdulillah. Kemudian sebelum memasuki dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra. Karena di dalil ini ayat 57. Di dalil yang dibawakan oleh muallif ayat 57. Sementara dia berhubungan dengan ayat sebelumnya, ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 56 dalam surah Al-Isra, "Qul ud'ul ladzina da'antum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, panggillah mereka yang kamu anggap Rabb selain Allah. Jadi semuanya itu orang-orang yang meminta kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak berkuasa memberikan mudarat dan yang lain-lainnya. Taib, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Sebagaimana biasanya kita mungkin tidak panjang lebar membahasnya karena kita fokus kepada matanya. Adapun penjelasannya mungkin bisa dilihat di syarahnya untuk lebih banyak mengetahuinya. Tafadhal. Dalil pertama yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, bab tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru itu. Orang-orang yang mereka seru itu yabtaghu ila rabbihimul wasilah. Mereka yang diseru tersebut, mereka sendiri mencari jalan
kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Jadi ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi mereka ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rabb mereka. Siapa di antara yang mereka aqrabu, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatah, dan berharap dengan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azabnya. Inna adzaba rabbaka kana mahdzura. Sesungguhnya inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sangat sesuatu yang sangat harus ditakuti. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Jalan ini yaitu untuk siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para nabi dan rasul, orang mukmin yang mengikuti para nabi dan rasul, itu jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmah, dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan takut akan azabnya. Lalu Imam Qatadah mengatakan, salah seorang mufassirin dari generasi tabi'in, yaitu orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati diri kepadanya dan mentaatinya dengan cara mentaatinya, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat-pendapat ulama mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir, itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Berbeda-beda sedikit teks kalimat yang dibawakan oleh para ulama tafsir, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, namun tujuannya sama. Tujuan dari kalimat-kalimat yang dibawakan oleh ulama tafsir, biasanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, berkata As-Suddi, berkata Muqattil bin Hayyan, berkata Hasan Al-Basri misalnya, atau Abdullah bin Abbas, atau Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahak, itu ulama-ulama ahli tafsir. Itulah perkataan pendapatnya yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi kalau kita mempelajari tafsir agak meluas penafsirannya. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan Al-Qur'an itu dengan istilahnya bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat dengan menafsirkannya dengan perkataan para ulama ahli tafsir. Maksudnya ulama-ulama di zaman dahulu, generasi awal, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Itu salah satu kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Tapi memang bagi yang membahasnya butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama karena beliau juga menukilkan perbedaan pendapat ulama di dalam menafsirkan sebuah ayat. Berbeda dengan tafsir yang lain seperti tafsir bil makna, tafsir Syekh As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, itu menafsirkan bil makna, dengan makna. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Atau tafsir Muyassar yang tidak terlalu panjang lebar menjelaskan penafsiran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan ayat ini terkandung di dalamnya tiga perihal. Yang pertama adalah cinta. Cinta yaitu dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tawasul. Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Dan yang berikutnya adalah takut serta harap. Warjuna rahmah wa yakhafuna adzabah. Nah, dari situ maka terkandunglah ini, ketiga-tiganya ini adalah hakikat tauhid, hakikat Islam, hakikat tauhid dan hakikat Islam.
dan inilah rukun ibadah. Rukun ibadah. Di dalam ayat ini disimpulkan adanya dinukilkan rukun ibadah. Ada yang bisa mengingatkan kita rukun ibadah? Kalau syarat ibadah ada dua, yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi SAW. Adapun rukunnya ada tiga, ada yang ingat? Rukun ibadah harus ada yang ketiga ini agar ibadah seorang hamba itu sempurna. Lupa. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Rukun ibadah ada tiga. Yang pertama telah kita sebutkan tadi, perkataan Al-Imam Al-Muqayyim. Yang pertama mahabbah, sempurnanya kecintaan. Sempurnanya kecintaan. Yang kedua sempurnanya rasa takut. Yang ketiga sempurnanya rasa harap. Yang kesemuanya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tarik kembali, ketiga ayat ini ada dalam surah Al-Fatihah. Mahabbah itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Itu terkandung mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala dari ibadah, pokoknya dari ibadah. Kemudian setelahnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu terkandung rukun berikutnya dari ibadah, yaitu harap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di ayat setelahnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Kalaulah kita perhatikan, seolah-olah ayat setelahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perhatikanlah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, dengan rasa cinta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dengan rasa berharap kasih sayang Engkau ya Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, dan rasa takut kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah. Seolah-olah di ayat itu menjelaskan, kita hadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa harap kita kepada Allah, harap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku menyembah dengan rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah aku minta pertolongan. Dan sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang ketika salat tidak memahami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak hadir hatinya, maka seolah-olah ibadahnya itu tidak bermanfaat baginya. Perhatikan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku menyembah, beribadah, dan kepadamulah aku minta pertolongan. Tetapi pikiran kita kemana? Apa arti ucapan kita? Tetapi pikiran kita kemana? Rasa khusyuk kita tidak ada. Karena dijelaskan oleh Imam Al-Muqayyim juga bahwasanya seluruh ayat Al-Quran itu terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Intinya dalam surah Al-Fatihah, pembukaan. Seolah-olah Al-Fatihah ini pokoknya dan seluruhnya adalah penafsirannya, penjelasannya. Dan inti dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sedikit kita ulang kembali pelajaran kita, dan itu pernah kita singgung di pelajaran kita di Al-Usulu Tsalatsa. Beberapa hadis yang dijelaskan di dalam Fathul Majid, Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh membawakan beberapa hadis mengenai penafsiran dari yang telah kita jelaskan ayatnya, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ya Rasulullah,
ma ataituka illa ba'da ma khalaqtu adada asabi'i hadhihi. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak datang kepada engkau kecuali aku telah bersumpah sejumlah jari-jariku. Dia bersumpah dengan Allah dengan banyak, maksudnya dengan jari-jariku ini. Alla ataika. Maksudnya dia bertanya bahwa aku tidak akan datang pada engkau, maka demi zat yang mengutusmu dengan hak dan membawa apa Allah yang mengutusmu. Jadi dia menanyakan kepada Nabi, fabilladzi ba'atha bil haqqi ma ba'athaka bi qal al-Islam. Jadi dia bertanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam. Jadi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Qal wa mal Islam? Lalu ditanyakan oleh orang yang tadi yang bertanya, lalu apa itu Islam? Lalu qal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antus lima qalbaka wa antuwajjiha wajhaka ilallah. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya hendaklah kamu menyerahkan hatimu dan mengarahkan wajahmu kepada Allah. Itu dia Islam. Menyerahkan hati taslim kepada Allah dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat ini, wa antusalli salawatil maktubah. Kemudian hendaklah engkau menjalankan solat yang wajib, salawatil maktubah, wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan. Masyarul muslimin rahimanillah, itu disebutkan pernah kita bahas di sebelumnya, dan nanti juga dijelaskan juga di hadis yang terakhir di bab ini juga. Cuman kita dahulukan saja pembahasannya karena mungkin di dalam hati kita akan bertanya, kenapa cuman syahadat dijelaskan Islam itu salat 5 waktu dan zakat? Kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Mungkin ada pertanyaan kita. Maka nanti sebenarnya ada pembahasannya di hadis yang terakhir pada bab ini, di pembahasan terakhir. Cuman kita dahulukan saja pembahasannya supaya masih bersambung, bahwasanya kalau puasa itu amalannya antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tidaklah bisa diketahui. Contoh, seseorang yang mungkin keluar dari rumahnya dalam keadaan berpuasa. Bisa jadi di luar dia membatalkan puasanya, makan di restoran. Nanti pas pulang sore ke rumah seolah-olah masih berpuasa. Itu maka tidak bisa disebutkan di hadis ini. Yang pertama, yang kedua, adapun haji itu bukan untuk seluruh kaum muslimin. Haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu dari segi hartanya, mampu dari segi fisik kesehatannya, mampu dari keamanan di jalan, dan mampu terhadap biaya yang ditinggalkan. Adapun bagi yang belum mampu, maka tidak ada kewajiban bagi seorang untuk menunaikan ibadah haji. Masyarul muslimin rahimankumullah. Lalu ada lagi di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya innal islama suwan wa manaran kamanirat tariq. Sesungguhnya Islam memiliki tanda-tanda dan rambu-rambu, dan seperti rambu-rambu jalan. Min dzalika anta budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Di antaranya hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu yang pertama. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa ayat yang dibawakan, beberapa nas dalil yang dibawakan oleh pensyarah di dalam Fathul Majid mengenai pengertian Islam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 22, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuslim
wajha ilallah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusannya. Jadi orang yang betul-betul tadi memegang tadi yang kita sebutkan nas-nasnya, dalil-dalilnya, yaitu syahadat tadi, la ilaha illallah, dan tidak berbuat syirik, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan bahkan di riwayat yang kedua ditambahkan berpuasa Ramadan, maka itu dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Yang tali yang kokoh bil urwatil wusqa. Taib, itu sedikit pembahasan kita di dalam dalil yang pertama yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya dalam surah Az-Zukhruf. Tafadhal. Sampai di situ. Beda ya. Kalau di sini sampai ayat 27. Jadi ditambahnya setelah itu. Kita simak saja. Baik. Dalil yang kedua pada bab ini dalam penafsiran syahadat la ilaha illallah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, dan ingatlah ketika Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, semuanya yang kamu sembah, illallazi fatarani, kecuali kepada Allah, maksudnya Rabb, Tuhan yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang memberi hidayah kepadaku. Adapun lanjutannya ayat tadi di matan tadi sampai di situ ada lanjutannya, yarji'un. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali ke kalimat tauhid tersebut. Di ayat ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28, kalau kita renungkan lalu kita perhatikan bagaimana kandungan dari ayat ini, maka kita perhatikan bahwasanya sesuai dengan kita ketahui definisi la ilaha illallah atau definisi dari Islam itu sendiri. Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bita'ah. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu bita'ah, dan diikuti dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang di dalam ayat ini memberikan contoh kepada kita, wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, semua yang mereka sembah, apapun yang mereka sembah di zaman itu, di zaman Nabi Ibrahim. Dan waktu di pelajaran Qawaidul Arba, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengemban risalah, betapa banyak yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Berhala-berhala, pohon, bintang, malaikat, apa masih ingat? Batu-batu. Banyak yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nabi, maksudnya Nabi seolah-olah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, malaikat juga dan yang lain-lainnya, orang-orang soleh.
Itu yang dijumpai oleh Nabi SAW, orang-orang Arab jahiliyah ketika Nabi SAW ditugaskan untuk mengemban risalah. Dan bahwasanya berlepas diri itu yaitu seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj. Di dalam surah Al-Hajj ayat 62. Al-Hajj ayat 62. Jadi zalika bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jadi itulah sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Jadi yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan, adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Sebagaimana dengan penafsiran la ilaha la ma'budu bihaqq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah batil. Telah masuk azan Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, itu yang dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif, kita cukupkan saja. Langsung kita masuk ke dalil yang ketiga dalam surah At-Taubah ayat 31 dan yang tadi pembahasannya bagaimana dipahami atau bagaimana? Nanti karena dia kalau tidak paham kita lanjut saja, khawatirnya nanti ya sekedar melintasi saja, tapi kita tidak memahami yang dikhawatirkan itu. Tapi
Kalau bagaimana? Terkadang menjelaskan itu yang kita pahami dengan mentransfer pemahaman kita, mungkin bahasanya atau bagaimananya. Karena terkadang kesalahan itu bukan pertama memang yang menyampaikan tidak bisa menyampaikan, yang pertama tidak mempunyai ilmu, yang kedua terkadang dari yang mendengar yang kurang memahami. Karena terbayang bagi kita pernah belajar, ada salah satu yang teman yang lain belum pernah belajar mempelajarinya, dan kita alhamdulillah pernah mempelajarinya. Ketika itu mempelajari salah satu istilah-istilah semacam bagian dari ilmu hadis, mustalah hadis. Bagi yang teman yang belum pernah mempelajarinya, bingung dia, apa ini? Apa pembahasan Ustaz tadi? Tapi bagi alhamdulillah waktu itu kita telah mempelajari dasar-dasarnya, alhamdulillah menyambung. Jadi bagi kita atau ibu-ibu yang di belakang mungkin baru datang, bagi yang ada bukunya dilihat dari bab 1 itu supaya menyambung. Karena kalau di tengah jalan itu kita tidak bisa karena setiap bab-bab yang dibawakan oleh penulis itu berkaitan, saling berkaitan. Dimulai dari yang paling pokok, nanti ke belakangnya itu rincian. Sebagaimana ini tafsirut tauhid wa syahadatul la ilaha illallah, nanti di belakangnya bab-bab ini itu penafsirannya, rinciannya satu persatu. Mulai termasuk syirik, orang yang memakai gelang, tamimah atau segala macamnya, itu baru rinciannya. Ini mulai kita masuk ke dalam rinciannya. Ini pintu gerbang pertamanya, bab yang ke-6 ini. Nanti yang di bab yang ke-7 baru kita mulai satu persatu membahasnya. Riya pun dibahas juga. Rasa takut yang segala macamnya akan dibahas juga insyaallah pada bab-bab berikutnya. Kalau kita ketinggalan di bab ini, bab selanjutnya khawatirnya kurang menyambung, khawatirnya seperti itu. Baik. Itu sekedar untuk mengulangi kembali, karena salah satu kelebihan orang yang sedikit bisa memahami pelajaran, ketika ada waktu luang yang tidak ada kegiatan, itu bisa kembali dibaca pelajaran itu bisa menambah pemahaman. Terkadang kita melewati, namanya kita hadir dalam keadaan aktivitas di siang hari, terkadang teringat badan jasad kita di sini, pikiran kita teringat apa yang belum kita lakukan, atau teringat yang lain. Itu jangankan di majelis ilmu, di sholat pun seperti itu. Terkadang kita lagi sholat, rukuk, sujud, tetapi apalagi imam sedang membaca ayat panjang pula, itu terkejutnya Allahu Akbar mau rukuk, panjang tapi langsung saja Allahu Akbar. Nah itu istilahnya tadi dijelaskan, kalau kita memahami hadirnya hati itu yang berat. Hadirnya itu yang berat. Menghadirkan hati, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan hati, itu yang berat. Kalau amalan badan, berapapun lamanya tarawih kita saksikan, pegal kaki bisa nahan kita 1 juz 1 malam itu. Tetapi pegalnya hati itu tidak bisa. Lelahnya jiwa kita itu tidak bisa. Kecuali kita menikmati bacaan Al-Quran imam. Itu berapapun panjangnya bacaan, maka itu tidak terasa bagi kita lelahnya jiwa tersebut. Pernah kita mendengar kajian rekaman dari Ustadz kita, Ustadz Fadil Abu Abdul Muhsin, Ustadz Firanda, Dr. Firanda Hafizallah Ta'ala, di mana di kajian tersebut dia menceritakan gurunya Syekh Abdul Razak yang berguru dengan jamaah dari Indonesia. Waktu itu dia berada di belakang dari yang keadaannya berdiri dalam keadaan 1 kaki. Panjangnya bacaan imam, bayangkan, panjangnya bacaan imam itu tidak berpengaruh dengan berdiri 1 kaki.
Di zaman tahun-tahun 90-an itu entah 3 juz, entah 2 juz kalau di Masjid Nabawi itu. Itu bayangkan berdiri dalam satu keadaan kaki. Kata Syekh mengomentari sebagaimana kita tangkap intinya saja, seolah-olah itu guru saya dalam beribadah. Bagaimana dengan satu kaki berdiri lama dengan kekuatan itu bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Dan itulah kekuatan iman itu yang dimiliki oleh para sahabat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak salah panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan negeri yang dikuasai oleh Persia atau Romawi, maka diutuslah, karena imperium besar, negara adidaya ketika itu yang super power, Romawi dan Persia. Sepertinya pasukan kita kalah, maksudnya kalah banyak. Mereka ratusan ribu, kita cuma puluhan ribu. Jadi ditulislah surat kepada Umar, dan begitulah mereka itu kalau sudah ada tugas itu terkadang tidak ada istirahat, langsung sampai ke Umar, langsung diutus oleh Umar. Minta bantuan pasukan 4.000 pasukan. Akan tetapi pas datang itu heran, yang datang yang dikirim 4 orang. 4.000 yang dikirim 4 orang. Tetapi 4 orang itu memporak-porandakan pasukan Romawi dan Persia. Ketika kembali berdialoglah, saya meminta 4.000 pasukan, kenapa 4 orang yang dikirim? Kata panglima ini, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata Umar, 1 orang perbandingnya 1.000 pasukan. Kekuatan iman. Ketika Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As, dan dulu bahasa di Mesir itu bahasa Kibti. Dan alhamdulillah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tidak ada yang bisa memanjat benteng itu, karena tingginya seperti piramid itu, bangunan yang tinggi. Tapi alhamdulillah panglima perang ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dengan kekuatan, bukan kekuatan fisik yang kita katakan, kekuatan iman, teriakan takbir mereka, itulah yang membuat mereka bisa masuk ke dalam benteng pertahanan musuh. Dan setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As dijadikan gubernur, dan ketika itu bahasa di Mesir berubah menjadi bahasa Arab sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi itu sedikit kisah yang bagaimana keadaan kuatnya iman itu yang kita butuhkan. Karena kita berada di zaman iman yang seperti sarang laba-laba yang lemah. Kita berada di zaman yang iman kita lemah, mudah sekali kita goyah. Itu keimanan orang-orang terdahulu, itu yang membuat mereka kokoh. Yang sebagaimana kita hadirnya hati, rendahnya hati, rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita pupuk, itu yang kita bina, sehingga kita menikmati ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga dibawakan oleh muallif dalam surah At-Taubah ayat 31. Tafadhol. Baik. Kemudian muallif membawakan dalil yang ketiga, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka adalah tuhan-tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah, wal Masih bin Maryam, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun.
Padahal mereka tiada lain hanyalah diperintahkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Tuhan yang satu, sembahan yang satu, tiada sesembahan yang hak selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi di ayat yang ini kita mengetahui bahwasanya di ayat ini ada namanya ahbarahum. Ahbarahum itu adalah ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka. Ini orang-orang terdahulu. Kemudian waruhbanahum, yaitu rahib-rahib, yaitu orang-orang soleh. Jadi ulama-ulama, ahli-ahli ibadah mereka itu menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, dibawakan penafsirannya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada seorang ahlul kitab, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Lalu tentang ayat ini yang menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli mereka, kata Adi bin Abi Hatim. Karena Adi bin Hatim ini awalnya ahlul kitab. Ahlul kitab, alhamdulillah Allah beri hidayah, berarti dia mempunyai dua keimanan, beriman kepada kitab sebelumnya dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah rahib-rahib mereka. Ulama ini maksudnya waktu di masa ahlul kitab atau ahli-ahli ibadah kami. Lalu Nabi SAW bersabda, Alaysa yuhallu lakum ma haramahullahu fatuhilluna. Bukankah ketika engkau mengetahui bahwasanya Allah mengharamkan, yang Allah haramkan dihalalkan oleh rahib-rahib itu, ulama-ulama, pendeta-pendeta mereka, yang Allah haramkan dihalalkan oleh ulama-ulama mereka, lalu kalian halalkan, padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendeta-pendeta mereka, alim-alim ulama mereka, istilah kita, menghalalkan lalu mereka ikuti. Lalu wa yuharrimu ma halallah fatuharrimu. Lalu mengharamkan yang Allah halalkan, diharamkan oleh rahib itu, lalu diharamkan juga oleh mereka. Kata Nabi SAW, bala. Kata Adi bin Hatim tadi, benar ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kepada mereka. Jadi sesuatu yang Allah haramkan dihalalkan oleh ahli ilmu mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, yang dijelaskan di sini dalam ayat ini, di tafsirnya. Maka yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh pendetanya, diikuti. Lalu yang Allah halalkan mereka haramkan oleh pendeta mereka, lalu mereka ikuti. Itulah peribadatan itu. Jadi bukan, kalau maksud Adi bin Hatim yaitu menyembah dengan sujud, bukan itu. Jadi telah menjadi misalnya contoh, kita ada seorang tokoh terpandang atau semacam ulama kita, misal contoh, kita mengetahui bahwa musik itu tidak ada khilaf di antara para ulama terdahulu. Kita mengatakan ulama terdahulu bahwa musik itu, alat-alat musik itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Lalu ada seorang ustadz yang membolehkan asalkan lirik-liriknya berbau dengan ini segala macam. Itu kan bukankah seperti itu menghalalkan apa yang telah diharamkan? Itu secara tidak langsung itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ruku dan sujud. Itu permisalannya supaya kita memahaminya. Baik. Itu yang dibawakan, bagaimana seorang itu harus mengetahui bahwasanya apa yang Allah haramkan maka haramkanlah. Itulah batasan-batasan Allah. Apa yang Allah halalkan maka halalkanlah. Bukan yang diharamkan oleh Allah lalu ada yang menghalalkan kita ikut juga.
yang diharamkan oleh Allah, ada yang menghalalkan. Sebaliknya, yang Allah halalkan lalu ada yang mengharamkan, Allah membolehkan lalu dia mengatakan itu tidak boleh. Ini harus otomatis kita harus mengetahui apa batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan karena ada 2 dalil lagi. Baik, dalil yang keempat. Oh, sampai di situ. Enggak apa-apa. Ya, ada lanjutannya tuh, tapi kita bawakan aja di sini nanti. Kemudian dalil berikutnya yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Jadi di antara manusia itu ada yang menjadikan sesuatu selain Allah, yang sesembahan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai mereka, sesembahan tersebut, tandingan selain Allah itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka rasa cintanya melebihi orang-orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di apa sampai di situ ya. Adapun lanjutannya, walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Itu lanjutannya. Di mana di situ sekiranya orang-orang yang zalim, walau yaral ladzina zalamu idz yaral ladzina al adzab, ketika mereka melihat, seandainya mereka melihat adab, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya, wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya azab Allah itu amat pedih, maka dia tidak akan sanggup untuk melakukan apa yang telah dia perbuat, yaitu menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bahkan dia mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana dia mencintai Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, perhatikanlah wahai kaum muslimin dan muslimat, apa yang telah mereka lakukan dengan kuburan-kuburan orang soleh. Apakah bukan itu kecintaan mereka melakukan hal tersebut? Lalu mereka pergi ke pohon-pohon yang dikeramatkan untuk mendapatkan apa yang mereka keluhkan, belum mendapatkan jodoh. Lalu pergi ke pesugihan agar tahun 2024 dapat kursi. Ini macam-macam. Karena kalau orang telah melakukan tersebut, terjatuh kepada kesyirikan, walaupun dia syahadat dari lisannya, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, akan tetapi amalannya ini yang kita pertanyakan. Waliyahzubillah, dan kita pun berlindung dari hal tersebut. Dia pergi ke Gunung Kawi untuk meminta agar mendapatkan yang dimintanya. Sementara yang seharusnya doa itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Atau di dalam riwayat yang lain yang diperdebatkan oleh ulama sanadnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti otaknya ibadah. Lalu dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak yang kita jumpai, sebagian besar, kita katakan sebagian besar, bahkan itu ada di media-media. Apa yang mereka lakukan? Tandingan-tandingan selain Allah dia cintai sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di awal-awal, bahkan di dalam usul salasah kita katakan tidak jatuh kemungkinan orang yang mengucapkan syahadat jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada kesyirikan. Karena syirik itu beribadah kepada Allah, ghairullah wa ma'ahullah. Beribadah kepada selain Allah dan bersama Allah. Dia mengibadahi Allah juga, tetapi ada yang lainnya, ikut sertakan yang lainnya. Itu yang namanya syirik, itu serikat, adanya sekutu, perserikatan, adanya sekutu, adanya gabungan yang lain. Seharusnya wahdah untuk Allah saja, tetapi diikut sertakannya yang lain. Nah, ini dia, kita mulai mengembang, oh itu yang itu. Jadi cinta
takut, harap, apapun amalan hati, tawakal, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Taib, itu sedikit mengenai ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 182. Dan ini kita mengingatkan dalam surah Al-Fajr, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahada wa la yuthiqu wathaqahu ahada. Pada hari ketika itu fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Allah aja yang mengatakan wala yuthiqu wala yuthiqu wathaqahu ahada. Jadi tidak ada yang mengikat satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Seperti yang dijelaskan di akhir dalam surah Al-Baqarah ayat 165 tadi. Taib. Dalil yang terakhir, ada sebuah hadis dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhal, tolong dibacakan. Taib. Kemudian muallif menyebutkan fis sahih. Maksudnya fis sahih sini di sahih Muslim. Di sahih Muslim, bukan di sahih. Fis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap sesembahan selain Allah, harrama maluhu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal, maka haramlah harta dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal, dan hisabnya, perhitungannya adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik. Abu Malik itu namanya Sa'ad bin Tariq, seorang yang ahli, maksudnya seorang ahli ilmu dari Kufah, Al-Kufi. Dia derajat hadisnya, penilaian ulama kepada Abu Malik ini adalah thiqah. Thiqah yaitu terpercaya, riwayat dari dia terpercaya, thiqah. Ada yang katakan as-saduq, jujur. Thiqah itu yang tertinggi. Jadi beliau wafat tahun 1040 Hijriah. Dia meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya Sa'ad bin Tariq. Tariq adalah bin Asyam bin Mas'ud al-Ashja'i, seorang sahabat. Jadi ayahnya adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan dia banyak meriwayatkan hadis. Imam Muslim memujinya, tidak ada orang yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya. Jadi Tariq bin Asyam bin Mas'ud al-Ashja'i tidak ada orang yang meriwayatkannya dari generasi tabi'in kecuali Abu Malik, anaknya. Nah, itu, Masya Allah. Jadi kadang kita mendapatkan dari dia, dari bapaknya, dari kakeknya, dari abu, jadduk, jadi keluarganya turun-temurun meriwayatkan hadis. Itulah yang diwariskan oleh para ulama kepada generasinya, itu ilmu. Dan kita mengetahui keluarga Sirin. Mungkin pernah mendengar Muhammad bin Sirin. Bahkan yang perempuan juga, Fatimah binti Sirin. Itu semua anak Sirin, bin Sirin, bintu Sirin, semuanya periwayat hadis. Sampai ke anak-anak perempuannya. Itu sedikit bagaimana keadaan yang meriwayatkan hadis. Hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengingkari sesembahan selain Allah akan terpelihara, karena dia di sini telah melakukan dua keadaan. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua kufur terhadap yang disembah selain Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 sesudah ayat kursi. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Ini
Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Jadi tidak ada pasangan dalam keabadian, sungguh telah mendapatkan petunjuk seseorang yang maksudnya wa may yakfur billah, yang kufur, wa may yakfur bitaghut, yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, sungguh faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kokoh. Lalu hadis ini juga ada riwayat yang lain seperti di riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqi wa hisabuhum 'ala Allah. Ini ada kan? Fikri. Di mana? Lupa. Di hadis arba'in telah kita belajar ini. Jadi aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka bersyahadat tidak ada sesembahan, bersyahadat la ilaha illallah, kemudian beriman kepadaku, beriman kepada Nabi SAW, maksudnya wa bima ji'tu bih, yang aku bawa, beriman kepada yang aku bawa, fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan itu, asumu minni, maka terjagalah dariku dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwaluhum, harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabum Allah azza wajalla, dan hisabnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga yang sama juga, ini hadisnya di muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, qala Rasulullah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asumu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqillah wa hisabum Allah. Itu ayat-ayat yang semana yang dibawakan oleh muallif, dalil-dalilnya, dan yang semakna yang dibawakan oleh pensyarahnya pada kitab Fathul Majid. Itu yang harus kita ketahui pada bab-bab yang setelah ini akan menjelaskan. Setelah bab yang ke-6 ini akan dijelaskan tentang perihal makna la ilaha illallah, nanti akan dibahas tentang syirik kecil, syirik besar, dan hal-hal yang mengarah kepada ke sana, dan sikap yang hulu, melampaui batas, dan sampai yang lainnya, dan kandungan la ilaha illallah yang lainnya akan dibahas pada bab-bab setelahnya. Ini mulai kita ke rincian-rincian. Mulai dari bab 7, maka kita masuk rincian-rincian dari contoh dari syirik kecil, syirik besar, yang termasuk yang harus kita waspadai hulu, berlebihan kita kepada sosok seorang tertentu selain Nabi SAW, itu tidak boleh dalam agama ini. Itu namanya taklid jadinya kita. Taklid yang kita tidak boleh di dalam agama ini taklid kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang selain Nabi SAW kita tidak boleh, oh dari si fulan itu jelas benarnya. Tidak. Karena selain Nabi SAW ada benar ada salahnya. Manusia biasa. Adapun Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah mempelajari bab-bab ini seluruhnya nanti sampai selesai, maka diharapkan menjadi muwahhid. Itu harapan kita. Harapan kita mempelajari seluruhnya bab minasyirki la tahalaqa wal hafizul wa nahwi bima wa'fil bala, semuanya yang lain-lainnya, riya segala macamnya, maka diharapkan setelah mempelajari bab-bab ini kita menjadi muwahhid. Maksudnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang belajar itu memang bertahap-tahap, selangkah demi selangkah, dan harus sabar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan makan saja satu piring, kita tidak bisa langsung memakannya satu suap. Begitu juga dengan belajar bertahap, cuman harus ada kesabaran, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kesabaran kepada kami untuk bisa sama-sama kita belajar. Karena kalaulah tidak Allah memberikan kekuatan, taufiknya, maka suatu kegiatan apapun namanya, baik itu ibadah atau yang lainnya, apapun kegiatan, baik urusan ukhrawi dan duniawi, akan tidak bisa terlaksana. Maka mohonlah apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita telah sandarkan
kepada yang maha kuasa, yang maha agung, maka itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia ini, semua pokok permasalahan kita, hati kita tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Astagfirullahalazim. Ini mohon maaf, sabar dulu sebentar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada beberapa poin yang kita simpulkan pada bab ini. Tafadhal, agak cepat saja, enggak apa-apa. Masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang jelas. Antara lain, satu ayat dalam surah Al-Isra diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang salih. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar. Dua, ayat dalam surah Al-Baqarah At-Taubah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan Ibrahim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan, yaitu Allah. Dan itu semua disertai dengan penjelasan bahwa tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, yaitu mematuhi orang-orang alim dan Ibrahim dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah, dan maksudnya bukan berdoa kepada mereka. Tiga, kata-kata Al-Khalil Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya aku terlepas diri dari yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang telah menciptakan itu. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan. Pembebasan diri dari segala sembahan yang batil, telah menyatakan setia kepada sesembahan yang hak, yaitu Allah, adalah tafsir yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Az-Zukhruf ayat 2. 4. Ayat dalam surah Al-Baqarah yang berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari neraka. Al-Baqarah ayat 167. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka menyembah tani-tani yang selain Allah, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Akan tetapi kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai sesembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah itu saja dan tidak mencintai Allah? Kelima, sabda Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelindung darah dan harta bukankah sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja, bukan pula dengan mengerti makna dan lafaznya, bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut, maka bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla saja, yang tiada sekutu baginya. Akan tetapi tidaklah haram dan berlindung harta dan darahnya hingga dia menambahkan kepada mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pengingkaran kepada segala sesembahan selain Allah. Jika dia masih ragu atau bimbang, maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya. Sungguh betapa agung dan penting tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini. Betapa jelas keterangan yang dikemukakannya dan betapa mematikan hujjah yang diajukan bagi orang yang meminta. Baik, itulah beberapa kandungan pada bab ini. Walaupun hanya 5 tetapi kalimatnya panjang. Yang bisa kita ambil kesimpulannya pada bagian terakhir,
bahwa kita tidak cukup saja untuk sekedar memahami la ilaha illallah, mengucapkannya, mengamalkan tuntunannya tanpa mengingkari sesembahan selain Allah. Itu poin intinya, harus diingkari sesuatu tandingan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang takut harap segala macamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Harus diingkari sesemuanya, sesembahan selain Allah, cukup Allah saja semuanya. Itu maksudnya harus ada penambahan pengingkaran sesembahan selain Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'buduna min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, telah diingatkan juga. Kalau tidak sudah terlampau juga tadi kandungannya, sebagaimana di bab yang keempat atau yang ketiga kita pernah terluput dari membacakan kandungannya. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Kita ingatkan kembali, jika ada waktu luang, ulanglah kembali membaca buku yang ada pada kita, di waktu luang. Sebenarnya bukan waktu luang, karena waktu itu terkadang kita isi yang lain, waktu kosong itu. Luangkanlah waktu. Seperti kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah, luangkanlah waktu. Jadi kalau waktu luang, mana ada waktu luang, tidur-tidur sambil lihat HP, itu terisi juga dia jadinya. Jadi berusahalah meluangkan waktu untuk yang bermanfaat. Untuk yang bermanfaat salah satunya mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari. Bukan ini saja, mungkin kita ada di kajian yang lain juga demikian. Dengan ustadz yang lain juga demikian. Jadi mudah-mudahan anak pribadi berharap jadi di masanya yang akan datang juga ada yang mendakwahkan Islam ini dari bukan saja di mimbar, apa yang kita ketahui kita sampaikan. Mudah-mudahan itu mewarnai, membuka cakrawala orang yang awalnya bingung dengan agama Islam ini. Oh, begini Islam ini, hanya untuk sesembahan hanya Allah saja ya, untuk mengingkari yang lainnya. Dan ditambah dengan hiasan-hiasan yang lainnya. Hiasan yang lain maksudnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk hiasan yang indah yaitu akhlak. Itu yang membuat keindahan Islam itu di situ. Indahnya yang nampak itu di situ. Sebagaimana pernah kita sampaikan di kajian kita di Kashfu Syubhat, bahwasanya korelasi akidah yang sahihah dengan akhlak yang mulia itu saling korelasi. Karena orang yang memiliki akidah yang sahihah, dia akan timbul dari jiwanya, akan berbuat baik. Karena dia mengetahui akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berbuat baik, dapat pahala dari Allah. Dan apabila berbuat buruk, akan diberi keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatunya dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Itu kalau kita pahami itu, maka mudah-mudahan kita bisa indah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.